selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kabar kalian senantiasa sehat dan baik-baik saja. Nah, tak terasa kita sudah sampai ke UKBM terakhir pada mat wajib seri yang ketiga. Yang akan kita pelajari pada UKBM terakhir ini itu adalah transformasi geometri. Nah, untuk transformasi geometri ini ada di halaman 91 UKBM kalian. Nah, apa sih anak-anak yang akan kalian bayangkan ketika mendengar kata transformasi geometri? Nah, kata transformasi itu merujuk pada perubahan. Nah, perubahan apa, yang seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari kemudian. Nah, di sini yang akan kita transformasikan apa? Di sini disebutkan sebagai transformasi geometri. Maka yang akan kita transformasikan adalah bentuk-bentuk geometri. Bisa berupa titik, berupa garis, dan berupa bidang. Nah, untuk itu yang akan kita pelajari terkait transformasi geometri itu apa saja? Ada 5 anak-anak. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua itu refleksi, yang ketiga itu rotasi, yang keempat itu dilatasi, dan yang terakhir adalah komposisi transformasi. Nah, untuk itu yang pertama kali akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini adalah mengenai translasi. Nah, untuk itu silakan kalian mempersiapkan UKBM kalian dan bukalah UKBM kalian di halaman 91. Nah, di halaman 91 itu ada ilustrasi anak-anak yang bisa kalian lihat, yang akan mengarahkan kita kepada konsep translasi. Di situ ada gambar eskalator, ada gambar lift, di mana kita bisa menemukannya di berbagai tempat, seperti di pusat perbelanjaan atau di hotel yang paling banyak kita temui. Nah, kalau kita mengacu pada sistem kerjanya, eskalator dan lift ini fungsinya untuk apa? Untuk memindahkan seseorang dari suatu lantai ke lantai yang lainnya. Nah, atau bisa kita sebut juga ini merupakan suatu pergeseran. Kita bergeser dari titik tertentu, dari titik mula-mula ke titik akhir. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah proses translasi ini mengakibatkan benda yang ditranslasikan ini berubah bentuknya? Nah, ketika kamu membayangkan kamu menaiki eskalator, ketika kamu naik, apakah ketika sampai di atas, kamu berubah bentuknya? Tentu tidak. Maka, pada proses translasi ini, yang berpindah itu hanyalah posisinya. Posisinya bergeser, tetapi untuk bentuknya, dia tetap. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, untuk itu, selanjutnya silahkan kalian membaca UKBM kalian di halaman 92 sampai 93. Nanti Ibu akan bersama-sama dengan kalian untuk menemukan rumus bayangan titik oleh translasi. Nah, untuk menentukan rumus bayangan titik oleh translasi, kalian bisa lihat UKBM kalian di halaman 93. Di situ ada gambar 3 anak-anak. Nah, gambar 3-nya kalau Ibu gambarkan ulang menjadi seperti ini. Jadi di sini ada titik P, X, Y yang akan kita translasikan sejauh AB. Nah, hasil translasinya ini kita nyatakan dengan P aksen. Jadi ketika kamu melihat nanti ada notasi-notasi yang ada aksennya, maka itu menyatakan dia adalah bayangannya. Nah, P aksennya itu adalah X aksen, Y aksen. Atau bisa juga kita tulis P aksen itu sama dengan X ditambah pergeserannya berapa? Dalam X itu kemudian koma Y ditambah berapa pergeserannya dalam Y. Nah, kalau kita lihat gambar ini anak-anak, di sini ditranslasikan oleh AB. Dari titik P ini dia bergeser searah X ini sejauh A.
Maka di sini untuk menemukan titik di sini, maka dia adalah X ditambah A. Maka di sini X ditambah A. Selanjutnya, dari titik ini ditranslasikan dia sejauh B. B ini searah dengan Y. Maka Y ditambah dengan B. Nah, konsep ini hampir sama dengan yang sudah kalian pelajari. Tentunya kalian sudah mempelajari mengenai vektor anak-anak. Nah, selanjutnya kita dapat menuliskannya dengan P, X, Y. Jadi posisi mula-mula itu kita notasikan dengan huruf kapital. Di sini P, X, Y kita translasikan sejauh AB. Maka posisinya menjadi P aksen sama dengan P aksen X aksen, Y aksen itu sama dengan apa? Ini sama dengan, ini kita tulis kembali, ini berarti X ditambah pergeserannya A, kemudian koma Y ditambah pergeserannya terhadap Y itu adalah B. Nah, selanjutnya ini di mana kita bisa tuliskan bahwa X aksen ini sama dengan X ditambah A. Kemudian Y aksen itu adalah Y ditambah B. Nah, kemudian kita dapat menuliskan matriksnya sebagai berikut. Nah, di sini ada X aksen, Y aksen, maka kita tulis XY ditambah tadi translasinya adalah A, B. Nah, ini adalah rumus bayangan titik oleh translasi yang kita bentuk dalam suatu operasi matriks. Nah, sampai di sini anak-anak, silahkan kalian pahami ini terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh 1 pada UKBM-mu. Pada permasalahan di contoh 1 ini, kita diminta untuk menentukan bayangan segitiga ABC dengan titik koordinat A-nya 1,1, titik koordinat B-nya 6,2, dan C-nya 3,5. Dengan translasi T-nya itu adalah 21. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambar segitiga ABC dan menggambar segitiga bayangannya, atau yang kita notasikan dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, anak-anak, kalau kalian memperhatikan soalnya sekarang ini, yang kita translasikan ini adalah suatu apa, anak-anak? Nah, ini yang kita translasikan itu adalah suatu bidang. Bidangnya adalah bidang datar berbentuk segitiga. Nah, tetapi untuk mengerjakannya, kita pilah-pilah bidang ini menjadi titik-titik koordinat terlebih dahulu. Nah, untuk itu yang pertama, kita akan melengkapkan tabel yang sudah disediakan di halaman 94 itu. Ada 3 titik yang diketahui ya, titik A, B, C dengan koordinatnya. Kemudian ini adalah translasinya 21. Kemudian kita harus mencari terlebih dahulu titik koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita menggunakan rumus yang berbentuk matriks tadi, anak-anak. Ini adalah titik mula-mulanya, berarti di sini 1. Translasinya itu adalah 2. Maka pengoperasiannya kita menggunakan prinsip matriks. 1 ditambah 2 itu 3, 1 ditambah 1 itu 2. Nah, selanjutnya untuk bayangan pada titik B dan C itu sama. B itu adalah 62, C-nya itu 35. Kemudian translasinya 21, ini juga 21. Maka kita tinggal operasikan saja. 6 ditambah 2 itu 8, 2 ditambah 1 itu 3. Yang C, 3 ditambah 2 itu 5, 5 ditambah 1 itu 6. Nah, maka bentuk matriks ini sekarang bisa kita rubah menjadi bentuk koordinat.
maka A aksen itu adalah 3,2, titik koordinat B aksen itu 8,3, dan titik C aksen itu adalah 5,6. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menggambar grafiknya anak-anak. Karena kita sudah memiliki titik-titik koordinatnya dari titik mula-mula dan titik bayangan, maka kita akan lebih mudah untuk menggambarkannya. Nah, di sini pertama kali Ibu akan menggambarkan segitiga ABC terlebih dahulu. Titik A itu berkoordinat 1,1, maka kita gambar titiknya. Ini di sini adalah titik A. Koordinatnya 1,1. Kemudian titik B-nya itu adalah 6,2. Maka kita gambarkan di sini, kita plotkan dulu. Ini adalah titik B. 6,2. Selanjutnya kita akan memplotkan titik C-nya dengan koordinat 3,5. Maka di sini adalah 3,5. Nah, kalau sudah, kita tinggal menghubungkannya saja, anak-anak. Nah, ketika kita menghubungkannya, maka terbentuklah suatu bangun berbentuk segitiga. Nah, ini adalah segitiga ABC. Selanjutnya, kita akan menggambar segitiga bayangannya. Nah, di mana A aksennya itu berkoordinat 3,2. Maka kita titik terlebih dahulu ya. Di sini adalah A aksen, kemudian B aksennya dengan koordinat 8,3. Maka ini adalah titik B aksen, kemudian C aksennya itu adalah 5,6. Maka kita titik terlebih dahulu. Nah, baru selanjutnya kita menghubungkan titik-titik ini. Nah, ini anak-anak sudah menjawab pertanyaan kalian di contoh 1. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi bagaimana kalau kita menggambarkan translasinya anak-anak. Translasi itu kan perpindahan dari titik mula-mula ke titik bayangannya. Maka ini ya. Ini dari A ke A aksen, kemudian ini translasi dari B ke B aksen, dan ini adalah translasi dari C ke C aksen. Nah, kalau kalian amati anak-anak, dari titik A ke titik A aksen, ini pergeserannya ke X itu adalah 2 satuan. Nah, kemudian Y-nya itu adalah 1 satuan. Nah, maka di sini benar vektor translasinya atau translasinya itu adalah bergeser X sejauh 2, bergeser Y-nya ini sejauh 1. Nah, kalau kalian amati untuk ketiganya, untuk yang dua lainnya itu juga sama. Nah, silahkan ini kalian pahami terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke contoh 2 pada UKBM-mu di halaman 94. Permasalahan pada contoh 2 ini terkait dengan ada suatu translasi T yang memetakan titik 3,5 ke P aksen negatif 2,1. Nah, kita sekarang disuruh menentukan translasinya. T-nya itu apa? Kemudian yang B kita diminta untuk menentukan koordinat bayangan titik Q negatif 1, negatif 4
dan R negatif 2,3 oleh translasi T yang kita temukan di poin A. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka terlebih dahulu kita tuliskan anak-anak matriksnya apa. Nah, kalau kita mengikuti rumusnya, rumus untuk menentukan hasil translasi itu adalah P aksen ini sama dengan P ditambah oleh translasinya. Nah, kalau kita tuliskan vektornya ini menjadi P aksennya itu adalah negatif 21. Ini sama dengan P-nya itu adalah 35. Kemudian ditambah dengan translasinya T. Di sini kita misalkan translasinya adalah A, B. Nah, maka selanjutnya kita bisa menentukan titik AB-nya anak-anak. Nah, ini berarti kita bisa menggunakan yang pertama, negatif 2 sama dengan 3 ditambah A. Maka di sini menjadi negatif 5 itu sama dengan A. Kemudian kita yang kedua bisa peroleh dari 1 sama dengan 5 ditambah B. Berarti ini kita peroleh negatif 4 sama dengan B. Nah, dari sini anak-anak kita sudah bisa mendapatkan translasinya. T itu sama dengan A, B sama dengan negatif 5, negatif 4. Nah, maka kita sudah menjawab poin yang A. Selanjutnya, untuk menjawab poin yang B, anak-anak. Nah, untuk menjawab poin yang B, karena kita sudah memiliki translasinya, maka kita tinggal langsung masuk ke rumusnya ya, anak-anak. Nah, ini berarti kan Q aksen sama dengan Q ditambah translasinya. Nah, maka ini sama dengan Q-nya itu adalah negatif 1, negatif 4. Kemudian ditambah translasinya itu adalah negatif 5, negatif 4. Nah, dengan demikian kita peroleh Q aksennya adalah negatif 1 tambah negatif 5 itu negatif 6, negatif 4 tambah negatif 4 itu negatif 8. Nah, selanjutnya untuk R-nya maka kita sama dengan cara ini, kita langsung menggunakan rumusnya dalam bentuk matriks, maka R ditambah dengan T-nya. Nah, di sini R-nya itu adalah negatif 2, 3, kemudian ditambah dengan translasinya itu adalah negatif 5, negatif 4. Maka kita peroleh R aksen sama dengan negatif 2 tambah negatif 5 itu adalah negatif 7, 3 ditambah negatif 4 itu adalah negatif 1. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menentukan koordinat R aksen itu adalah negatif 7, negatif 1 dan koordinat Q aksen itu sama dengan, koordinat Q aksen itu adalah negatif 6, negatif 8. Nah, sampai di sini silahkan kalian pahami terlebih dahulu contoh yang kedua. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke contoh 3 pada UKBMU di halaman 95. Nah, selanjutnya di contoh ketiga permasalahannya adalah tentukan persamaan, ini bukan persamaan garis ya, ini adalah persamaan bayangan dari garis 3x ditambah 2y sama dengan 6
oleh translasi T2 negatif 9. Kemudian kita disuruh untuk menggambarkan garis dan bayangannya. Nah, jadi anak-anak di sini kita bisa menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama itu adalah kita harus pahami bahwa X, Y atau titik mula-mula itu terletak pada garis 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Dan bayangan oleh translasi T sama dengan 2 negatif 9 ini adalah X aksen, Y aksen. Nah, maka kita bisa tuliskan anak-anak menggunakan bentuk rumus yang bentuk matriks itu. Berarti kan X aksen sama dengan X ditambah translasinya. Nah, di sini translasinya yang digeser pada sumbu X itu adalah 2. Kemudian untuk Y aksennya itu sama dengan Y ditambah dia pergeserannya dengan sumbu Y itu adalah negatif 9. Nah, maka dari bentuk ini anak-anak, bentuk ini ekivalen dengan X sama dengan X aksen dikurangi 2. Kemudian Y sama dengan Y aksen ditambah 9. Nah, kalau kita sudah peroleh X dan Y-nya, kita bisa substitusikan X dan Y ini ke persamaan garis kita anak-anak. Nah, di sini persamaan garisnya yang mau kita translasikan itu adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, maka kita substitusikan dengan yang sudah kita translasikan ini ya anak-anak, ini XY-nya. Nah, berarti ini menjadi 3X-nya itu adalah X aksen dikurangi 2 ditambah 2 dikali Y-nya menjadi Y aksen ditambah 9 sama dengan 6. Nah, tinggal kita kalikan seperti biasa, maka ini menjadi 3X aksen dikurangi 6 ditambah 2Y aksen ditambah 18 sama dengan 6. Nah, di sini berarti kita peroleh 3X aksen ditambah 2Y aksen ditambah negatif 6 tambah 18 itu adalah 12 sama dengan 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 3X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 6 kurangi 12 itu negatif 6. Maka kita sudah mendapatkan persamaan garis hasil translasinya anak-anak dengan translasi 2 negatif 9. Nah, sampai di sini silakan kalian pahami. Selanjutnya bersama-sama kita akan menggambar anak-anak garis mula-mula dan garis hasil translasinya. Yang akan kita gambar kali ini adalah persamaan garis mula-mulanya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Dan kita akan menggambar persamaan garis bayangannya yaitu 3X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan negatif 6. Nah, untuk menggambar suatu garis maka kalian ingat kembali kita membutuhkan titik-titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah cara menggambar suatu garis menggunakan titik potongnya. Nah, maka titik potongnya ketika di sini ini 2Y ya. Nah, ketika di sini X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 3. Ketika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 2. Untuk koordinat bayangannya, ketika X aksennya 0, maka Y aksennya adalah negatif 3. Dan ketika Y aksennya sama dengan 0, maka X aksennya adalah negatif 2. Maka kita tinggal plotkan terlebih dahulu untuk garis mula-mulanya 0,3 itu adalah di sini. Kemudian 2,0 itu di sini. Maka kita gambarkan. Kita tarik garisnya.
Nah, ini garisnya masih bisa diperpanjang ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk garis bayangannya itu berkoordinat melalui titik 0,-3, 0,-3 itu di sini. Kemudian negatif 2,0, negatif 2,0 itu di sini. Maka ini kita gambarkan, kita hubungkan anak-anak. Nah, maka kita sudah menggambarkan garis mula-mula dan garis bayangannya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan contoh 3 menggunakan cara 1. Selanjutnya, silahkan ini kalian pahami. Berikutnya Ibu akan menjelaskan cara yang kedua. Selanjutnya anak-anak, untuk cara yang kedua kalian bisa baca di UKBM kalian di halaman 95 untuk langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama itu kan kalian diminta untuk menggambar garis mula-mula. 3x ditambah 2y sama dengan 6. Kita sudah gambarkan, ini garis yang berwarna merah ini adalah garis mula-mulanya. Kemudian pilihlah 2 titik A dan B pada garis 3x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, di sini kita bisa memilih titik potongnya saja. Maka kita pilih titik 2,0 ini sebagai titik A dan titik 0,3 ini sebagai titik B. Nah, selanjutnya kita disuruh menggeser titik A dan titik B oleh translasi 2 negatif 9. Oke, maka kita menggeser titik A dulu. 2 negatif 9 berarti X-nya itu sejauh 2, maka dari sini kita geser, maka dia menjadi di titik 4 ini. Kemudian Y-nya itu bergeser negatif 9, maka dia negatif 9 ke bawah. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, maka kalau kalian pahami titik A mula-mula di sini, dia bergeser menjadi di sini. Ini adalah A aksennya. Nah, translasinya bagaimana? Translasinya gambarnya adalah seperti. Nah, kalian silakan coba untuk titik yang B. Ini adalah cara yang kedua. Silahkan kalian pahami ini terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian silahkan mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam belajar. Selanjutnya, selamat berlatih. Tuhan memberkati.